Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wazid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak, Ibu jemaah salat subuh Masjid Miftahul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati kita bahwa semua nikmat yang ada dalam kehidupan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa melaksanakan ibadah, nikmat sehat, nikmat harta, jabatan dan seterusnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Besar, kecilnya, tinggi atau rendahnya itu tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Tak lupa kita juga memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita untuk dapat menjalankan agama kita ini dengan benar. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, kesempatan kajian Islam pada hari ini izinkan saya dan kita semua untuk sama-sama mempelajari tentang tauhid dan syafaat. Yang mana tauhid ini penting sekali dilaksanakan, dipelajari, karena sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa syariat, beberapa hukum-hukum Islam, yang paling pertama yang Allah dakwahi adalah mengenai tauhid. Yang mana tauhid ini artinya adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam segala hal, ya. Yang mana tauhid ini berasal dari kata wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu itu satu, ya, tidak berbilang, ya. Kalau dalam istilah agama kita, tauhid itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah satu-satunya yang berhak disembah, ya, tidak ada duanya, tidak ada sekutu baginya, dan hanya Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang biasa kita baca itu, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Ini jadi kita betul-betul perbaiki betul tauhid kita, ya, sempurnakan betul tauhid kita. Yang mana nanti ketika kita sudah sempurna tauhidnya, akan banyak keutamaan yang kita akan peroleh. Jadi hidup ini kita akan tenang, kita akan penuh dengan kesyukuran, ya. Kita akan menghadapi segala ujian dengan sabar, menjalankan semua ibadah itu dengan khusyuk. Kemudian tidak ada ambisi-ambisi dunia, ya. Kita punya keinginan
Nanti kita akan sampai kepada rezeki. Konsep rezeki itu kita akan tenang. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat dari segala macam tauhid ini, nanti akan ada macam-macam tauhid yang akan membuat kita ini akan tenang. Makanya penting sekali tauhid. Makanya orang yang hidupnya gelisah, hidupnya merasa terpuruk dan seterusnya, bahkan ada orang yang mencoba bunuh diri, ya, itu tauhidnya belum benar. Ya. Kalau tauhidnya sempurna, apapun keadaan hidupnya dia akan selalu tenang, Ada sebuah riwayat itu yang luar biasa, yang mungkin ini kalau kita tiru mungkin belum bisa kali ya. Tapi kalau tauhidnya udah tinggi, ini luar biasa. Jadi ada seorang sahabat, jadi beliau ini lagi makan, kemudian sedang makan itu, beliau ini kan lagi kerja, kemudian lagi makan, kemudian ada seorang memanggil dia, ya, memberitakan bahwa anaknya meninggal. Lagi makan, ada berita anaknya meninggal. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Ya, dia tetap mengunyah dulu makan, dikunyah dulu, ditelan, terus dia bicara, berkata seperti ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, seperti itu saja. Setelah itu dia lanjutkan makan. Nah, terus orang yang memberikan kabar ini kan keheranan, kok orang ini mendengar berita anaknya meninggal kok biasa-biasa saja, hanya mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kemudian dia lanjutkan makan. Kemudian dikabarkan lagi, anakmu meninggal karena dibunuh. Naik lagi kan? Kembali dia ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia selesaikan dulu makan. Anakmu meninggal dibunuh orang. Tetap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok tenang sekali orang ini. Ya. Kemudian dia selesai makan itu, ya, dia minum biasa. Ya. Kemudian orang yang memberikan berita ini, apa kamu nggak sayang lagi sama anakmu ini? Kok bisa-bisanya mendengar berita ini? Kalau kita mungkin, kita lagi makan, Mbak. Bayangin kita lagi makan, kemudian ada berita seperti itu, pasti kita akan tinggalkan makanan itu, kemudian kita pasti datang ke sana. Apalagi dengar berita orang dibunuh orang pula kan, ini pasti kita akan lapor polisi dan seterusnya. Orang ini tidak, dia selesaikan dulu makan, ya. Dia selesaikan aktivitas dia makan itu selesai, kemudian dia pulang ke rumah, memandikan anaknya dengan tenang, luar biasa, tenang sekali. Ditanya sama orang yang beri beritanya, kok kamu ini tenang sekali? Ya, karena saya ketika diajarkan oleh Nabi saya, ketika mendengar musibah akan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika sedang makan, makanan itu harus dihabiskan, tidak boleh disisakan, karena mubazir itu adalah temannya syaitan. Luar biasa. Kamu kenapa tidak sedih? Ya, saya sedih. Ya, sedih, manusiawi sedih itu, wajar. Tapi dia ingat semua yang terjadi di dalam kehidupan ini takdir dari Allah, qadarullah, ma'asyarah, ya. Nah, jadi luar biasa. Kalau tauhidnya kuat, musibah sebesar itu saja orang itu akan tenang dalam menghadapinya. Apalagi musibah-musibah yang kecil. Mungkin kalau kita tidak bisa meniru hal seperti ini, Pak, ya. Tidak bisa meniru hal seperti ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bisa lihat tauhidnya kalau sudah tinggi, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sekalipun, itu dilakukan. Ya. Adapun ada riwayat dia bertanya kepada Ismail, sebenarnya bukan ada keraguan-raguan dalam hatinya, bukan, tapi hanya ingin bertanya pendapat Nabi Ismail anaknya itu saja, hanya bertanya pendapat. Maksudnya mengajarkan kita kalau kita mau ada apa-apa itu nanya pendapat anak dulu, tidak langsung kita lakukan. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau tauhid kita sudah tinggi, hidup ini tenang betul jalani hidup ini. Ya. Makanya nanti kita akan mengenal macam-macam tauhid. Nah, kalau kita sudah masuk ke macam-macam tauhid ini luar biasa. Sholat, kalau tauhid kita bawa dengan sholat, khusyuk itu luar biasa, Bang. Sholat itu akan dianggap sholat ini adalah terakhir saja, karena dia nggak tahu setelah sholat subuh ini besok bisa ketemu subuh lagi apa enggak.
Karena dia rasa ini subuh terakhir saya, mungkin ini subuh terakhir saya. Karena saya nggak tahu sejam kemudian, ya, beberapa menit kemudian itu nggak ada yang tahu kejadian apa. Mungkin saya akan, makanya kita sholat kalau tauhidnya kuat dia akan khusyuk dan seterusnya. Makanya tauhid ini penting sekali disempurnakan dalam hati-hati kita. Makanya sekarang bagaimana keadaan kita? Kalau keadaan kita masih gelisah, keadaan kita masih galau, masih sedih dan seterusnya, itu berarti tauhid kita belum benar. Boleh sedih, boleh kita merasa manusiawi, wajar, tetapi kalau tauhid kita sempurna, itu akan kita jalani dengan tenang. Kemudian macam-macam tauhid yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tauhid rububiyah, yang artinya mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, dan pemberi rezeki di alam semesta. Bagaimana contohnya agar kita rububiyah kita ini sempurna tauhidnya? Yakin hanya Allah yang menurunkan rezeki kepada kita, memberikan kesembuhan kalau kita sakit, menghidupkan seseorang, mematikan seorang makhluk dan seterusnya. Ini rububiyah, Jadi kayak kita ini bisa melaksanakan sholat subuh, ini Allah yang mengaturnya itu. Bukan berarti kita merasa kita ini, saya ini soleh, saya ini terpilih. Tidak. Kita ini diatur oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah. Baik, kita bersyukur kepada Allah, kita bisa melaksanakan ibadah. Ini rububiyah, meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, dan pemberi rezeki. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk Allah. Contohnya kita sholat, berdoa, mungkin kita juga berjanji, itu harus karena Allah. Berkurban lillahi ta'ala, bukan untuk siapa-siapa. Kalau di sebagian saudara kita mungkin ada yang dia menyembelih hewan tapi untuk sesajen dan seterusnya. Ini tidak boleh. Berarti dia tauhid uluhiyahnya tidak benar. Kalau tauhid uluhiyah kita ini, makanya semua ibadah kita itu ujung niatnya pasti lillahi ta'ala. Usolli fardhus subhi rak'ataini, mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bayar zakat, nawaitu an ukhriza zakatal fitri atau zakatal mal an nafsi wa an jami'i nafaqatuhum syar'an fardhillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Haji juga, umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah, semuanya lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya harus lillah semua. Nah, kalau semuanya dilakukan sudah karena Allah, mau kita dipuji, mau dicaci, mau didengarkan, tidak didengarkan, mau dianggap, tidak dianggap, yang kita lakukan lillah kok, hanya untuk Allah kok. Sekalipun apapun respon daripada siapapun yang melihat kita melakukan ibadah itu, tetap kita tenang dan tetap kita istiqomah menjalankannya. Tapi kalau kita sudah mulai, waduh, saya ini kok tidak ada yang melihat ini, nah itu berarti tauhid uluhiyah kita belum sempurna. Jadi dua tauhid ini lagi, tauhid rububiyah, meyakini semua ini ada yang mengatur, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid uluhiyah, yang kita sembah hanyalah Allah. Makanya semua ibadah, semua aktivitas kita niatkan karena Allah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, mengimani nama-nama Allah. Di dalam Asmaul Husna itu kan banyak sekali, Pak. Ada 99 Asmaul Husna, nama-nama baik Allah. Kalau sifat-sifat wajib Allah itu ada 20. Jadi kita betul-betul meyakini, dan kalau bisa kita meneladani juga. Misalnya kita
biasa baca di setelah salat subuh itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Di dalamnya terdapat asmaul husna. Ya. Misalnya kita mau mencontoh yuhyi wa yumit, misalnya yuhyi menghidupkan, yang maha menghidupkan. Nah, bagaimana kita bisa mencontohnya? Ya walaupun belum bisa sempurna Allah, tapi kita mengimani dan mencontoh daripada sifat Allah itu. Misalnya kita punya peliharaan di rumah, misalnya kan, kita melihara burung, melihara kucing, melihara apapun. Itu zaman kita nggak kasih makan. Ya, makanya ada sebuah riwayat seorang wanita memelihara seekor hewan, binatang, dibiarkan saja sampai mati, maka wanita itu berdosa. Ya, kalau kita punya peliharaan, ya, sekalipun tumbuhan, sekalipun tanaman itu disiram kan, disiram. Ya, kalau kita biarkan mati, mending kita tidak usah pelihara. Ya, kita lepaskan saja. Kita punya burung, kemudian kita masukkan ke dalam sangkar burung, kita biarkan saja dia, nggak kita kasih minum, nggak kita kasih makan, berdosa kita. Daripada kita sangkarkan, kita terbangkan saja, daripada kita dosa. Kalau kita bisa memeliharanya, bagus. Ya, kalau kita lihat ada artis itu yang punya kebun binatang, dan sudah dia pelihara, dia betul-betul sewa yang merawatnya dan sebagainya, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, bagus, malah berpahala. Tapi kalau kita kira-kira tidak bisa, misalnya kita punya hewan kucing misalnya, kita biarkan saja, tidak kita kasih makan, ya. Atau mungkin kita biarkan dia buang air besar di mana-mana sembarangan, kita bisa berdosa. Ya, makanya kita memiliki binatang peliharaan. Kalau kita mau mengikuti, ya, salah satu sifat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yuhyi, menghidupkan, maka kalau kita punya peliharaan, kita pelihara dengan betul. Ya. Dan banyak sekali. As-sabur, Allah memiliki sifat as-sabur. Jadi kita tiru, kita contoh. Sabar menghadapi kehidupan. Jadi banyak, 99 itu tidak hanya kita hafal saja. Makanya ada sebuah riwayat, barang siapa yang menghafal Asmaul Husna maka akan masuk surga. Sebenarnya bukan menghafal saja, tapi mengimani Asmaul Husna itu dan berusaha untuk meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Dari Ar-Rahman sampai As-Sabur, ada 99. Kalau kita amalkan semua itu, pasti kita akan masuk surga, insyaallah. Ya. Jadi ini macam-macam tauhid ada 3. Rububiyah, meyakini bahwa Allah itu yang mengatur semua kehidupan dunia ini, ya, alam semesta ini. Uluhiyah, ya, tauhid yang mengarahkan kita agar ibadah lillahi ta'ala. Asma wa sifat, tauhid yang mengarahkan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang mencontoh Asmaul Husna, mengimani dan meyakini. Ya. Ini luar biasa. 3 ini saja kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaallah hidup kita akan tenang. Hidup kita nggak cuma tenang, tapi bermanfaat juga. Ya, sebagaimana pohon itu, Pak. Pohon itu, ya, akarnya kuat menghunjam ke bumi, ya, batangnya berdiri kokoh ke atas, ya, kemudian manfaatnya dia bisa merindangi sekitar dan memiliki buah yang bisa dipetik manfaat. Itu orang bertakwa yang benar-benar. Tauhid kita benar. Kemudian apa keutamaan yang kita bisa dapat kalau kita tauhidnya tinggi, besar atau sempurna? Ya. Yang paling pertama, kita nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, as'adun nasi bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ya. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi la ilaha illallah itu, ya, kita tidak sekedar ucapkan, tetapi harus ikhlas dari hati kita. Ya.
Dan bagaimana buktinya kita bisa membuktikan la ilaha illallah kita itu betul-betul dari hati kita? Itu akan terpancar dari ketenangan dalam kehidupan kita dalam menghadapi apapun. Nikmat disyukuri, ujian tetap dijalani dengan tenang. Maka kita nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid kita betul-betul harus sempurna. Dan tauhid ini akan menghindarkan kita daripada kesyirikan. Menghindarkan kita dari kesyirikan. Yang mana kalau kita melakukan perbuatan syirik, maka inilah yang bisa menghancurkan tauhid kita. Kalau syirik yang menyembah kuburan, menyembah pohon besar, menyembah orang, terlalu mengkultuskan orang lain, ini mungkin kita bisa menghindari dengan mudah. Insya Allah kalau sekarang ini mudah kita menghindari, kita bisa tahu. Tapi yang paling berat itu adalah syirik kecil. Syirik kecil yang paling berat. Apa syirik kecil itu? Yaitu adalah riya. Melakukan ibadah ingin dilihat orang lain. Sum'ah. Melakukan ibadah ingin didengar oleh orang lain. Ya. Makanya kalau kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan karena Allah dulu. Adapun ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu tidak apa-apa, tidak masalah, tidak berdosa. Tetapi hati kita tetap lurus kepada Allah. Penghargaan, pujian itu hanya sekedar bonus di dunia. Dan kita harus ingat, yang namanya pujian itu yang berasal dari manusia itu berlakunya tidak selamanya, Pak, sementara. Dan kita tidak tahu penghargaan itu berasal dari hati yang baik atau hati yang iri. Kita harus hati-hati. Makanya dalam sebuah riwayat, ketika kita dipuji seakan-akan kita itu sedang disembelih. Kenapa? Kita itu sedang digoncang tauhid kita. Yang itu membuat kita nanti ibadah kita nanti kalau kita tidak dipuji, akhirnya kita tidak mau ibadah, tidak mau melakukan apapun. Ini betul-betul kita harus hindari. Kalau syirik besar tadi kita insya Allah mudah, Pak, ya, mudah untuk menghindarinya. Tapi kalau syirik kecil ini susah sekali. Bahkan umpamakan yang Rasulullah itu seperti semut hitam di atas batu hitam di waktu malam yang gelap tidak ada cahaya. Itu syirik kecil. Bagaimana itu, Pak? Sulit sekali untuk menghindari itu. Kemudian kalau kita misalnya bekerja itu harus karena Allah dulu. Bukan karena kita mau memberikan nafkah, bukan. Niatkan karena Allah. Mendapatkan rezeki itu karena Allah, menikah karena Allah, punya anak karena Allah. Jadi semua itu harus karena Allah. Pertama itu harus karena Allah dulu. Untuk menghindari syirik tadi itu. Jadi kalau kita udah karena Allah, semua kita lakukan karena Allah, itu insya Allah. Sekalipun kita mungkin penghasilannya tidak banyak, ataupun banyak sekalipun, itu kita akan tenang. Hidup kita itu akan baik sih, kalau karena Allah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu harus karena Allah. Agar apa? Yang kedua, selain kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kita terhindar dari kesyirikan. Kemudian berikutnya, kalau kita tauhidnya sempurna, itu kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyatakan ada 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab. Maksudnya tanpa hisab ini tidak dihisab lagi, Pak. Ada orang yang hisabnya mudah, ada hisabnya sulit, ada yang diazab dulu baru masuk surga, ada.
Tapi orang yang tauhidnya benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, siapa saja orang yang masuk surga tanpa hisab? 70.000 orang. Ini hadisnya ada sahih. 70.000 orang. Kalau bukaan PNS, bukaan ASN, ada 70.000 alokasi penempatan, gitu ya. Pasti apapun berkasnya, apapun persyaratannya, pasti kita akan tuju itu. Yang muda-muda mungkin ya. Kemarin aja ada perekrutan guru-guru itu, yang tadinya kuliahnya bukan guru, kuliah dia setahun 2 tahun untuk dapat profesi guru, agar dia bisa ngajar di suatu tempat. Dilakoni. Itu pengumumannya dari PKN, pengumumannya dari kepegawaian. Siapa pegawaian itu? Manusia. Nah, sekarang Rasulullah SAW udah buka formasi ini. Dari dulu 14 abad yang lalu, buka formasi 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Masa nggak tertarik hati kita? Masa nggak tertarik? Apa persyaratannya? Yang pertama, wala tiyarah, yaitu tidak mempercayai burung yang membawa kesialan. Maksudnya kalau kita analogikan ke zaman sekarang, itu ada mitos-mitos seperti ini, Pak. Dengar suara burung, wah, suara burung ini ada sial ini, tanda sial ini, bakal ada yang mati nih kalau ada yang suara burung ini. Nah, ini udah masuk ke tiarah, Pak. Menganggap bahwa ada sesuatu yang membawa kesialan. Ya. Ini yang pertama. Oh, ada cicak jatuh, waduh sial ini. Wah, itu cicak jatuh, ketimpa cicak. Ini tiarah, mengarah kepada kesyirikan. Ya, menganggap sesuatu terjadi terus kita sial. Menyapu malam hari nanti rezeki hilang. Nah ini dihindari. Jadi kalau pertama ini persyaratannya, jangan kita mempercayai sesuatu yang menyebabkan kesialan. Tidak ada kesialan di dunia ini kecuali izin Allah. Baik atau buruk yang terjadi di dunia ini itu atas izin Allah. Itu yang pertama. Kemudian tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Mohon maaf, ruqyah ini boleh, Pak. Boleh. Hukumnya boleh. Bahkan ada ruqyah syar'i, Pak ya. Ada ruqyah yang Islami. Menggunakan ayat-ayat. Mungkin kalau kita lihat di YouTube itu ada Ustadz Muhammad Faizar itu sering saya lihat itu. Gak apa-apa, boleh ruqyah. Tapi kalau kita mau masuk surga tanpa hisab, jangan minta di ruqyah. Kenapa jangan minta di ruqyah? Itu menandakan tauhid kita tinggi. Makanya kalau kita analogikan ke zaman sekarang, tidak buru-buru percaya kepada obat, tapi kita berdoa dulu kepada Allah. Itu yang kita utamakan. Walaupun dalam sebuah riwayat kita diperintahkan untuk berobat oleh Rasulullah. Ya. Nanti ada satu lagi itu tidak minta diobati dengan kai atau dengan besi panas. Kalau zaman dulu ada metode penyembuhan menggunakan besi panas. Mungkin bapak-bapak ada yang mengalami, Pak ya. Kalau saya kan kelahiran tahun 90-an kan, kayaknya nggak merasa itu. Ada itu zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, metode penyembuhan dengan besi panas. Dia tidak mau diobati dengan besi panas. Makanya ada sebuah riwayat, Pak. Itu sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam umur 31 tahun. Masuk Islam umur 31 tahun. Meninggalnya umur berapa? Meninggalnya antara umur 37 dan 38. Artinya dia ini berislam hanya 7 tahun saja. Hanya 7 tahun saja. Tapi ketika Rasulullah SAW melihat Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, apa kata Rasulullah SAW? Bergetar arsy Allah. Bergetar arsy Allah. Bayangkan, orang berislam baru 7 atau 6 atau 7 tahun saja bisa menggetarkan arsy-Nya. Kenapa? Dia punya amalan hati, Pak. Apa amalan hatinya? Ketika perang Khandaq, perang Parit itu beliau itu terkena panah di arterinya itu. Ya. Terkena panah, kemudian ya mengucur deras, darahnya itu berdarah gitu. Kemudian yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini, dia tidak mau berobat. Dia tidak mau disembuhkan. Padahal Rasulullah mau menyembuhkan dia kan.
Tapi karena tawakalnya kepada Allah itu kuat, tauhidnya bagus kepada Allah, maka dia langsung bilang seperti ini. Kalau di peperangan berikutnya saya masih diizinkan untuk ikut berperang, maka saya akan dipanjangkan umurnya. Tapi kalau ini adalah perang terakhir saya, maka saat inilah saya harus meninggal. Ternyata dia meninggal pada saat itu, dan Rasulullah SAW langsung berkata, arasy-Nya Allah bergetar atas kematian Sa'ad bin Mu'adz. Allahu Akbar. Lagi-lagi apa penyebabnya? Tauhidnya tinggi. Ya. Dan beliau adalah salah satu masuk surga tanpa hisab. Allah. Jadi luar biasa. Berislam baru 7 tahun, meninggal menggetarkan arasy-Nya Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita lahir sudah Islam. Sampai saat ini jangankan bergetar arasy-Nya Allah, kita arasy saja nggak tahu. Makanya perlu kita perdalam tauhid ini. Tauhid ini perlu kita pelajari. Nanti insya Allah kajian-kajian berikutnya kita akan perdalam tauhid ini. Kita akan pelajari. Karena ini pembahasannya berbab-bab Pak, tauhid ini. Sebab nanti ada pertanyaan dalam kubur dan seterusnya, itu banyak. Nanti coba kita akan lihat. Nah, ini yang penting. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, tidak menganggap sesuatu itu sial, ya, tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan kai atau besi panas. Kalau sekarang ini boleh ya kayak berobat itu Pak, ya berobat. Makanya orang yang bertauhid itu punya prinsip seperti ini. Sakit dari Allah, ya. Obat tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Sakit bisa sembuh karena obat atas izin Allah. Gitu. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh yakin dengan obat. Walaupun kita mau berobat, silahkan kita berobat, tetapi jangan percaya dengan obat. Jangan percaya kepada dokter, tetapi kita yang percaya adalah karena Allah. Ya. Nah ini. Jadi ada 3 keutamaan yang akan kita dapatkan kalau kita tauhidnya benar, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, ya. Kemudian kita masuk surga tanpa hisab, ya. Dan hidup kita akan tenang dalam menjalani kehidupannya, dijauhi dari kesyirikan dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, inilah beberapa hal yang bisa kita pahami dari pembukaan dari penjelasan tauhid ini. Mudah-mudahan semakin kuat tauhidan kita, semakin bagus juga ibadah kita, semakin tenang juga kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kemudian kalau kita memiliki ilmu, ketika kita memiliki pengetahuan, ya, kita jangan ada rasa ujub atau kesombongan karena kita bisa memiliki sesuatu itu atas izin Allah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertauhid dengan benar, ya, beramal dengan ikhlas, ya, berilmu tapi tetap rendah hati, dan nanti mudah-mudahan nanti di akhirat atas tauhid yang kita usahakan untuk sempurna ini kita termasuk umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, Allah mohon ampun, dan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan tidak hanya bisa saya sampaikan, tapi kita sama-sama bisa kita amalkan dalam kehidupan. Jadi kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa ta'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.